Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah itu berat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Karamah yang paling mulia adalah berpegang teguh dengan istiqomah. Bahkan disampaikan wa innama ghayatul karamati luzumul istiqomah. Tujuan diberikannya karamah itu adalah agar dapat berpegang teguh dengan istiqomah. Maka ma'asyiral muslimin, keistiqomahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka berusahalah agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kun sahibal istiqamah. Jadilah kamu orang-orang yang istiqomah. Karena sejatinya ketika hamba itu berada dalam keistiqomahan, maka Allah akan berikan kepadanya banyak kemuliaan. Bahkan kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga
Allah siapkan bagi mereka yang bisa istiqomah. Maka Rasulullah pernah mengingatkan sahabatnya, la takun misla fulan. Wahai sahabatku, jangan seperti fulan. Dulu dia sholat malam, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ini juga nasihat dan cambuk buat kita. Kalau dalam istilah orang Jawa, ada itu di Tuban yang nggak tahu kalau di sini ada istilah namanya rog-rog asem. Apa artinya? Orang itu semangat di awal, mari ngono blas ora ketok. Masya Allah. Makanya orang-orang yang habis hijrah itu nggak selesai Pak, nggak berhenti sampai kalimat hijrah. Habis hijrah harus semangat belajar agama. Kalau enggak nanti kembali seperti sedia kala. Ya, nggak selesai itu. Agar dia bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan bagi kita semuanya. Siapapun mereka yang mau meneladani jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keselamatan di dunia dan di akhirat akan didapatkan. Siapa yang meneladani jalan hidup baginda Rasulullah, maka kebahagiaan baik di dunia di akhirat akan diperoleh. Termasuk siapa yang meneladani jalan hidup baginda Rasulullah akan baik ibadahnya, baik muamalahnya. Bukankah kita diperintahkan untuk masuk udkhulu fis-silmi kafah? Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Bukan hanya sholatnya saja yang sempurna, bukan hanya puasanya saja yang sempurna, tetapi muamalah dengan manusia juga. Dulu pernah kita bahas adab kepada tetangga. Ada wanita sholat malam, malamnya tahajud, paginya puasa, tapi dia buruk dengan tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Gak ada kebaikan sama sekali dalam diri wanita tersebut, dan dia termasuk penghuni neraka. Secara ibadah sholatnya, puasanya bagus, tetapi muamalahnya buruk. Padahal Rasul diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pun disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seharusnya ketika hamba tersebut meneladani Rasulullah dalam segala aspek, maka ibadah, muamalah semuanya akan bagus. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita meneladani jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali kami ulangi, terlebih panjenengan yang sudah ngaji, panjenengan adalah sosok public figure di wilayahnya masing-masing. Jenengan itu barometer. Lho kalau wong sing ngaji wae kaya ngono, nek aku ngene ya wajar, wong aku
Secara tidak langsung demikian. Ya wong sing jenggot dawa wae kaya ngono apa meneh aku sing ora duwe. Akhirnya demikian, Pak, dijadikan sebuah barometer. Makanya panjenengan dan kita semua yang sudah ngaji, selain hablu minallahnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, baca Al-Qur'annya baik, juga segala aspek mari kita usahakan lebih baik. Kita teladani Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Ahad ini weekend, waktunya santai, ya, waktunya rihlah kalau katanya anak zaman sekarang. Jenengan bersama keluarga bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal soleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa tema kajian kita hari ini? Nikmat sehat yang dilupakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Surat apa ini? Al-Qur'an. An-Nahl ayat 53. Surat napa? An-Nahl ayat pinten wau? 53. Segala nikmat termasuk yang ada pada tubuh kita. Makanya kita pernah mendengar firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat ayat 21. Dan pada dirimu apakah kamu tidak melihatnya? Apa kamu tidak memperhatikannya? Bagaimana Allah berikan nikmat kita bisa berjalan, kita bisa tersenyum, kita bisa duduk, kita bisa tertawa. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ada dalam tubuh kita saja ini sangat sulit rasa-rasanya untuk menghitung begitu besarnya nikmat Allah. Hanya dalam tubuh kita loh Pak, belum yang lain. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sebuah kemustahilan bagi seorang hamba untuk bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Tapi ya manusia Pak, namanya manusia, kadang dalam benak mereka, dalam hati yang paling dalam mereka, dalam pikiran mereka mengatakan, oh kok hartaku titik, kok daganganku enggak payu, kok tanamanku enggak panen. Mereka beranggapan bahwasannya nikmat itu hanyalah berupa harta. Dan memang ada golongan manusia yang mereka itu beranggapan kalau dikasih harta banyak itu tanda Allah memuliakan dia.
Tapi nikmatnya dicabut harta ini, dia beranggapan Allah menghinakannya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya, dia dimuliakan, diberi kesenangan. Apa yang dikatakan? Rabbi akraman. Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi saat Allah mengujinya, membatasi rizkinya, apa yang dikatakan? Rabbi ahanan. Robku telah menghinakanku. Subhanallah. Padahal nikmat yang ada pada fisik kita saja itu loh Pak, nggak terhitung. Berapa puluh miliar yang harus dikeluarkan oleh seseorang hanya untuk sembuh dari satu jenis penyakit. Harus mencari dokter sampai ke luar negeri. Dulu saya pernah mengatakan, ada seorang teman yang beliau terapis, ada pasiennya itu dulu saat masih kaya-kayanya bilang, dunyoku rantek pitung keturunan. Allah uji dengan sakit Pak, gak sampai keturunan pertama sudah habis. Ya. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah itu sangat luar biasa. Dan di antara nikmat Allah yang diberikan pada kita adalah nikmat sehat. Nikmat apa? Sehat. Jenengan nek kon milih akeh duit loro-loronen apa ora ndek duit sehat? Sehat duite pilihane sapa? Sejatinya ma'asyiral muslimin, kita itu kadang lupa kalau kesehatan itu lebih baik daripada harta dan kekayaan. La ba'sa bil ghina, kata Nabi. Tidak mengapa seorang itu kaya. Limanit taqo, selama dia bertakwa. Wasihhatu limanit taqo khairun minal ghina. Dan ketahuilah bahwasannya sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik, khairun minal ghina, daripada kaya. Ini Nabi yang menyebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dikatakan sahih oleh Syalbani. Gak apa-apa orang itu kaya, tetapi bagi orang yang bertakwa, sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak semua sahabat itu kaya Pak. Tapi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengungguli mereka-mereka yang banyak harta. Maka jangan sampai nikmat yang luar biasa bahkan lebih baik daripada kekayaan ini kemudian kita merasa nggak diberi nikmat oleh Allah lantaran duwi ikur titik, omahe ora api, kendaraane ora oke, ya bojone ikur ya ora ngono Pak, ya subhanallah. Mereka lupa bahwa sehat itu sendiri lebih baik, khairan minal ghina. Benar. Kalau
kita mau kembali mengingat sabda Rasulullah, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang banyak manusia tertipu, lalai. Nikmat itu adalah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak orang itu diberikan kesehatan oleh Allah, tapi justru dia sibuk dengan dunianya. Banyak yang Allah berikan nikmat waktu luang, tapi tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya itu kadang mendengar salah satu ucapan, "Mben nek aku wis pensiun, aku tak luweh sering ke, insya Allah waktuku luweh." Yakin gak jenengan? Hah? Yakin gak? Bukan masalah waktu yang luang, tapi seberapa besar prioritas kita untuk akhirat. Mana prioritas kita? Yang sakit juga ngomong, "Ben nek aku sehat, aku tak 5 waktu ning masjid, tak milu pengajian." Subhanallah, begitu sembuh, "Pak, wayahe tandang gawe pripun?" "Gas." Wis lali. Benar bila kemudian sihah wal faragh, dua kenikmatan yang banyak manusia terlena, tertipu di dalamnya. Betapa banyak orang yang Allah berikan dua nikmat ini, tapi tidak menjadikannya semakin taat kepada Allah. Justru menjadikannya semakin jauh. Maka benar, ujian itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji tuh kalian dengan kesenangan atau dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan semua itu cobaan. Ada kalanya awak dhewe diwehi sehat itu kadang malah adoh, tapi nek diwehi sakit malah cedek. Ada kalanya diwehi sakit tambah adoh, pas sehat tambah adoh. Ada juga yang sebaliknya. Maka sekali lagi, kebaikan, keburukan, sakit, sehat, semua ujian. Dan semua itu mengingat bagi kita semuanya. Tetapi perlu diingat, ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, itu nggak sama Pak dengan saat sakit. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilakukan atau kurang maksimal dilakukan oleh orang yang sakit. Orang yang sakit itu Pak, untuk datang ke masjid itu sulit. Apalagi kalau sudah sakitnya parah. Haji, umroh, iku sing sehat wae kadang-kadang ngecapean nopo malih sing sakit. Banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit, atau kurang optimal bila dilakukan oleh orang yang sakit. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat.
Jangan malah kita terlena dengan kesehatan itu sehingga semakin jauh dari Allah. Gunakan nikmat sehatmu sebelum apa? Datang sakitmu. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan itu yang namanya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Muda sebelum tua. Lah nek wis tua pripun Ustaz? Nek wis tua hayataka qabla mautik atau hayatika qabla mautik. Ya mumpung saya urip sadurunge. Nah, meskipun tua ya tetap ibadah. Kemudian apa kata Nabi? Wasihataka qabla saqamik. Gunakan itu waktu sehatmu sebelum sakitmu. Karena tadi banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan secara optimal saat kita sakit, Bapak Ibu. Qiyamul Lail bulan Ramadan biasanya lak rodok suwi titik leres mboten. Niku nek sakit Pak nggak bisa. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka Nabi berwasiat. Nabi mengingatkan kita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Dan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Gunakan tuh sihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Maka jangan tunda-tunda Pak. Kebaikan itu jangan ditunda. Saya ulangi. Kebaikan itu jangan ditunda. Kenapa? Ada musuh yang selalu menghalau kita dari pintu-pintu kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan. Ada musuh yang berusaha menghalau kita. Ya. Siapa musuhnya? Siapa? Setan apa hawa nafsu? Karo-karo nih. Yo setan, yo hawa nafsu. Lah dhewe sering beralasan setan, padahal hawa nafsu ini sing gede. Niku menungso. Setan musuh, hawa nafsu juga musuh. Ya, maka jangan kemudian wis alasannya pokoknya setan tok. Hawa nafsu juga musuh bagi kita. Bukankah di antara firman Allah yang disampaikan kepada Daud, wala tattabi'il hawa. Wahai Daud, jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Ya. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Ini ada dalam surat Shad ayat 26. Jadi diingatkan. Allah menyebutkan, wahai Daud, kami menjadikanmu khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Putuskan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Ane jenengan dadi hakim ngoten niku. Terus ono dulure kena kasus. Kira-kira diputusne adil apa abot? Apa wenteng? Nek ngikuti hawa nafsu lah iki dulur e. Lah ya apa? Piye-piye ya dulur. Makanya sudah diingatkan wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Pun ada syaitan yang berusaha menggelincirkan kita, menutup pintu-pintu kebaikan. Dan kita tahu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ucapan iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, saya benar-benar akan menghalangi manusia dari apa? Siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya? Ibnu Abbas menjelaskan, iblis, syaitan mendatangi dari depan dengan memberikan was-was dalam diri seorang hamba. Nyapo ngelampai amal soleh liku nyapo. Akhirat itu enggak ada. Enggak ono iku surga, enggak ono iku neraka. Maka jangan heran kalau ada orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Jangan heran kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Mereka telah terjatuh dalam perangkap dari belakang. Dengan apa? Menghiasi, mengajak manusia untuk mengejar dunia. Yo ojo kaget nih ono menungso niku wayah adzan malah tandang gawe. Seumpamane tapi. Muga-muga jamaah kene ora enek. Ya. Wis ngerti adzan, terus nih Jumat yang ngono. Ya. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Wah, lagi wong tuku oke. Dihiasi, manusia diajak untuk mengejar dunia sehingga lalai dengan akhirat. Dari kanan, dengan apa? Dari sisi kebaikan-kebaikan. Iblis, syaitan akan menghambat manusia dari melakukan ketaatan. Yo ojo kaget nih awak dhewe ate berangkat ngaji ku kadang ngenek wae mbulet nae. Kirangan panjenengan mboten ngertos. Wenek wae. Mbah putune sing nangis. Mbah ana iki mbah iku. Bulet mulek ning omah. Omah diuteri bolak-balik. Ada saja. Makanya kebaikan itu jangan ditunda, Pak. Nek wis ana kerentek apik ya ndang dilakoni. Karena iblis, syaitan akan berusaha menutup nih celah-celah kebaikan. Menghambat kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dari kiri dengan apa? Menghiasi keburukan dan kemaksiatan untuk manusia mengerjakannya. Maka jangan heran bila ada orang yang memandang suatu maksiat dengan sesuatu, oh enggak apa-apa. Kan ada kan Pak gitu. Wis ayatnya jelas haram, kemudian apa? Ora apa-apa. Kan kena ditebus dengan CNAE. Iya, dosa itu bisa terhapus dengan istighfar. Tapi kalau orang sudah menantang, ayo jenis nantang, tapi jelas haram tambah di naudzubillah summa naudzubillah. Ini Bapak Ibu. Maka sekali lagi, ketika Allah masih berikan kita kesehatan, segera tuh laksanakan. Karena syaitan, iblis akan berusaha menghalangi kita dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Berusaha menghalangi kita. Maka selagi kita sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tadi kita katakan, begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita sehat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syalbani di dalam Sahih Jami' Shaghir, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang diantara kamu di waktu pagi sehat badannya, sehat nggih Pak? Aman pada keluarganya, aman? Aman ya? Aman, nggak ada gencatan senjata, nggak ada peperangan, nggak ada teror, aman. Ya, indahu qutu yaumih, memiliki makanan pokok pada hari ini. Ada ya? Stok kulkas aman? Aman, masya Allah.
Ya, tanggal tua Ustaz. Urung lah. Urung tua nemen-nemen iki. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Ate opo to Pak? Nek awak sehat, keluargane aman, ya duwe jatah sing di maam ayem Pak. Kecuali mereka yang dalam dirinya ada yang namanya syuh. Apa Pak iku Pak? Panganan apa niku? Apa Pak syuh itu? Napa Pak syuh itu? Apa? Syuh itu tamak medit. Wong tamak Pak, masih yon duwe jatah mangan hari ini, iku koyo isek. Tamak niku napa Pak bahasane panjenengan? Rakus kedonyan. Ku basa Jawane. Ya, kurang ae. Makanya Nabi itu mewanti-wanti kita hati-hati ya. Hati-hati dengan yang namanya syuh. Bahkan ada sebuah hadis di mana Rasul mewanti-wanti kita, wa iyyakum wasyuha, waspada kamu dengan sifat tamak itu. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Yang namanya tamak itu telah menghancurkan, membinasakan orang-orang terdahulu. Ya. Lah nek wong atine iku apik, Pak. Wis ono jatah man alhamdulillah. Cukup ayem, Pak. Nah, tapi nek ono penyakit iki yo apa? Kurang. Makanya Nabi itu penate dawuh ya, ten salah sijine hadis terus baginda Rasulullah madzibani ja'iani ursila fi ghanamin di afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal. Dua serigala yang kelaparan yang mereka dilepaskan di tengah-tengah kumpulan anjing tidaklah lebih berbahaya daripada orang-orang yang apa? Rakus terhadap harta. Ya paling serigala keluwen dilepaskan di tengah kumpulan kambing paling ya gurmangan siji wis wareg ya wis mari. Lah nek wong rakus wis sak kandang-kandange digawa, Pak. Leres mboten? Wis sak kandang-kandange iku digawa. Tupai ngertos tupai. Basa Jawane napa? Lah iku nek jumuk buah lho kursi siji loro. Wareg ya wis. Lah nek sik baca banter-banter. Lah iku sak wit-wite lho. Leres mboten? Nek iso sak tanah-tanahe pisan. Makanya lebih berbahaya, Pak. Orang yang punya, yang terdapat dalam dirinya basyuh. Ya. Orang yang tamak, rakus. Nah, maka tadi kembali pada hadis tadi, beruntung Pak. Nek awak dhewe ku atine sik bersih. Nek awake sehat, keluargane aman, ono jatahe mangan, masyaallah ayem, Pak. Tiang-tiang biyen iku ngoten iki, Pak. Mbah-mbah awak dhewe, mbah-mbah kula awak panjenengan piye ngoten niku. Santai, kok koyo uripe kok wayem ngoten lho, Pak. Mbah kok saiki kok ya rada kedonyan titik lho menungso niku. Jenengan mboten jenengan nggih. Lho saestu habis subuh damai Pak, damai saestu. Sebelum subuh ke masjid, sholat subuh, zikir, pulang terus ning saben Pak. Melaku, leres mboten? Mangke jam 7:30 pulang sarapan. Terus ngombe napa? Leres mboten? Ayem kaya uripe. Ya gak sesuk iki tuku apa, wis pokok ya dijalani. Makanya penyakit wong biyen gak rena-rena to. Paling ya surah ngeluh tukang obat pinggir rumah mari.
Sing dipikir enggak ado-ado lah wong saiki mikir sembarang ya. Donyane tanggane ya dipikir. Lho lak ngoten to. Awak dhewe iki wis sehat, ana jatah mangan, iso kumpul karo anak putu, kurang apa? Dinikmatilah. Ora usah kemaruk terhadap dunia. Napa kemaruk iku? Ya padha dulure mau niku. Ya. Kita syukur sehat awake, sembarang kena di wong nek sehat lak sembarang masuk to, Pak. Leres mboten? Teh ana gulane ombe, enggak ana gulane ombe. Kopi banyu putih, pecel, babat. Wong saiki kan ketemu teh ana gulane. Ketemu sego, ketemu jeroan, naudzubillah ngono iki. Kula niku enggak ada jamah, Pak. Umure 65 atau hampir 70. Niku mangan sate kambing los, babat los. Saestu nek kadang medal kali kula ngoten niku. Ayo Pak ikut, monggo. Sate Pak, gas. Babat, ayo Ustaz. Tiang sepuh lho niki. Umur hampir 70 wong pensiune wis suwi. Lah saiki umur 30 wis babat, aduh jangan apa? Kolesterol, nek sate asam aurat. Nikmate wis dicabut iki. Makane sing ayem ngoten lho, Pak. Pikire ku sing ayem nek awake wis sehat, iso kumpul karo anak putu. Ya, aman. Ana jatah sing dimaem wis to. Tenang nih pikire. Ora usah dadi wong sing disyukuri, alhamdulillah sehat. Loh ini loh yang hendaknya kita benar-benar pahami gitu loh. Jadi ketika seorang itu Allah anugerahkan, Allah berikan sehat fisiknya, sehat badannya, aman keluarganya, punya jatah makan untuk hari ini, Nabi menyebutkan faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang apa tadi? Sing ora ono apa? Jadi coba ini mulai ditanamkan dalam dirinya. Jenengan berdunya orang-orang nontek ya, Pak, saestu. Kecuali matian sudah mari wis ngono. Enggak ayam Pak urip, Pak, enggak ayam saestu. Pun jenengan sehat. Sesuk-esuk coba dinikmati to Pak urip iku, Pak. Senin start tandang gawe ngandang. Dinikmati isuk subuhan, malam tahajud, subuhan, mari subuhan iso nek masjid iku mlaku, mulih mlaku, mari zikir pulang. Ya lungguh, zikir pagi karo anak bojo. Orang di bojo rabiyo ndang. Nikmat Pak saestu Pak, nikmatnya luar biasa Pak. Ya. Ya zikir pagi di rumah sama keluarga. Nek zikir kok aja dhewe, bojone ya dijak, anak ya dijak. Mari ngono gelek sarapan bareng utawa masak bareng. Nek ana pecel sak napa? Hak bungkus ya mangan bareng. Wes nikmatnya luar biasa, Pak. Bener bila disebutkan faka'an nama hizat lahu dunya. Koyok dunia itu milik bersama keluarga. Tapi bagi mereka yang tidak mensyukuri ini, subhanallah, isine kur koyok diuber-uber tok. Ya, isine kur koyok ngono kuwi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Ya. Jangan lihat orang yang kaya-kaya itu Pak, jangan. Coba toh ben awak dhewe ku syukur karo nikmat sehat. Jenengan kolo-kolo ten rumah sakit, ten masuk ten rawat inap, penyakit jantung, penyakit apa nih Pak? Oh, diabetes. Jenengan lak syukuri gede Pak, saestu Pak, Masya Allah Pak. Syukurin jenengan gede nanti Pak.
Kadang kita kalau ngelihat saudara kita yang sakit, kita itu aduh ya Allah alhamdulillah. Tutu alhamdulillah dulure loro enggak. Alhamdulillah awak dhewe tasik diparingi sehat. Ini lebih berharga daripada mungkin harta yang kita punya, Pak. Tapi gara-gara awak dhewe iku sing didelok ya sing apa jenenge nek jare arek saiki crazy rich ilang garek. Lah ngoten to, Pak, kadang-kadang tiyang niku nek didelok ngoten mawon. Akhire apa? Ya ora duwe akhire ya rich ilang gari ngono kuwi akhire. Lihat saudara-saudara kita yang sakit, yang mereka berjuang pagi harus berangkat untuk berobat. Mereka enggak lagi pengen ngumpulkan banyak harta, pengen ini, enggak Pak, cuma satu Pak pinginnya Pak, ndang waras. Lah awak dhewe iki sehat. Ayolah kita gunakan nikmat ini dalam ketaatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah, inna awwala ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah minan na'im. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanyakan pada seorang hamba di hari kiamat nanti, minan na'im, tentang kenikmatan, an yuqala lahu, dikatakan kepadanya, alam nusih halaka jismak, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu? Itu mbok ki opo? Sampeyan wis tak wae sehat. Makanya tadi kita sebutkan apa? Gunakan sehatmu sebelum apa? Sakitmu. Nanti ditanya Pak oleh Allah di hari kiamat, alam nusih halaka jismak, bukankah telah aku sehatkan tubuhmu? Allah mintai pertanggungjawaban Pak. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Dan para salaf menyebutkan, ya, wa min hauna qala man qala minas salafi qalihi ta'ala summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Nikmat apa ini? Qala anisihah, yaitu tentang kesehatan. Bukankah aku telah sehatkan badanmu? Keopo? Tidur 8 jam. Napa malih? Dan lain-lain. Yo, saya tidurnya kan niatan ibadah Ustaz, alhamdulillah. Tapi apakah ada amalan yang lebih baik? Tentu masih banyak. Maka manfaatkan sekali lagi kesehatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah, dan mengenai badannya di manakah usangnya. Fisik awak dhewe iku amoh gawe apa? Fisik kita itu lelah untuk apa, Pak? Kebanyakan orang mengatakan capek itu untuk apa? Ibadah ya capek, tuh sholat suwi. Kan enek ta Pak model ngoten. Tapi kebanyakan fisik kita itu terkuras untuk kerja, untuk ini, untuk itu, atau untuk yang lain. Ini akan ditanya di hari kiamat nanti. Wa an jismihi fima ablah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Dan badanmu di manakah usangnya? Amoh, lelah, capeknya fisik kita itu kita gunakan untuk apa? Maka tidak mengapa bila fisik ini lelah,
karena digunakan untuk ibadah. Tapi nggih menungso ya Pak ya. Kadang munggah gunung sekian kilometer kuat. Kon mlaku ning masjid ora kuat. 5 kilo untuk menyehatkan fisik enteng. 5 kilo kon nekani pengajian karo mlaku ini ya apa gitu loh. Ini ditanya loh Pak hari kiamat nanti, wa an jismihi fima ablah. Maka kalau kita lihat Pak, bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu, tubuhnya itu usang untuk membela agama Allah. Tubuhnya itu usang untuk mempelajari agama Allah. Bagaimana tidak generasi terdahulu jalan kaki Pak? Bukan puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer antar benua, bukan antar desa. Awak dhewe kon mlaku omahe sampai Al-Ghafar ya rada mikir kok. Yang paling jauh siapa ini? Daerah mana? Selain saya. Sampean panjenengan ae wis. Aku berangkat kayak wingi lho iki. Ben ngisine Al-Ghafar aku berangkat wingi ben gak telat. Jenengan kok telat iki piye? Yang paling jauh mana? Pundi? Onis pindah kakaknya. Lu sahabat dulu itu bukan lagi antar desa, antar RT, bukan. Bahkan ada yang kencing darah. Ya. Bahkan ada yang beli ikan sampai nggak kober masak. Lu sampai di level itu loh Pak mereka. Bagaimana mereka harus hijrah ke Ethiopia. Dari Mekah ke Ethiopia loh Pak, jauh. Belum lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pertempuran-pertempuran yang mereka lewati dan ikuti. Yone awak dhewe nek kene iso akeh wit-witan iso ngiyup. Bagaimana dengan kondisi Badar? Coba dilihat kondisinya. Sama tandus gersang. Ya. Tapi itulah mereka. Tubuh mereka itu usang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenaga mereka itu dihabiskan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat buat kita, sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi tamparan keras buat kita. Tubuh kita itu usangnya untuk apa? Apakah ketaatan ataukah justru sebaliknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah riwayat disebutkan, waqala Abdurrahman bin Abi Layla an Abi Darda. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Manakah yang lebih aku sukai? Aku diberikan kesehatan lalu aku bersyukur, atau diberi cobaan lalu aku bersabar? Mana yang Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wa Rasulullah yuhibbu ma'akal afiyah. Rasulullah pun lebih menyukai keselamatan dan kesehatan ada padamu. Karena di balik kesehatan banyak ketaatan yang bisa kita kerjakan. Di balik kesehatan banyak amal-amal soleh yang bisa kita optimalkan. Dan setidaknya kalau kita tidak sakit, ya kita sehat, kita bisa membantu orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, kesehatan ya itu ibarat nikmat yang tersembunyi, Pak. As-sihhatu ahadun ni'matain. Kesehatan adalah salah satu nikmat yang tersembunyi, tidak diketahui nilainya kecuali
orang-orang yang telah diambil nikmat sehatnya. La yu'rafu qadruha illa ba'da zawaliha. Orang itu enggak tahu begitu berharganya kesehatan kecuali setelah kesehatan itu hilang darinya. Orang itu baru bisa merasakan nikmatnya hidup tanpa kacamata saat dia pakai kacamata, Pak. Enggak penak. Ya. Gak tinggu yo kadang cenut-cenut. Tinggu nek waya udan yo repot leres mboten. Nek dibuka ngene ngeblur kan gitu. Ya, langsung seret gitu kan. Kayak disensor langsung. Kita baru tahu, Pak, begitu berharganya nikmat sehat itu saat nikmat itu sudah hilang dari diri kita. Makanya selagi Allah masih berikan, maka gunakanlah nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa yuzkaru an Ibnu Abbas anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya kepadanya, ya, ma as'alullah ba'da sholawatil khams. Apa yang harus aku minta kepada Rasulullah setelah sholat 5 waktu? Faqala salillal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, keselamatan. Fa'ada alaih, diulangi lagi. Apa yang harus saya minta kepada Allah setelah sholat 5 waktu? Wa fi salisah, dan pada ucapan yang ketiga tetap salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah keselamatan, kesehatan. Ya, kesehatan duniamu, keselamatan duniamu, keselamatan akhiratmu. Itu yang harus banyak-banyak kita minta. Makanya Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, dan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Disebutkan di sana an Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu qama 'alal minbar. Dari Abu Bakar radhiyallahu an, ia pernah naik ke atas mimbar. Summa baka, kemudian menangis. Faqala, lalu beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama awwala 'alal minbar. Dulu Rasulullah berdiri di hadapan kami pada tahun sebelumnya di atas mimbar. Summa baka, lalu beliau pun menangis. Faqal sallallahu al-afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, karena seseorang tidaklah diberi setelah keyakinan, keimanan, suatu pemberian yang lebih baik daripada sebuah kesehatan. Berharga, Pak, ya, sangat berharga. Makanya kita itu diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Ya, kita diperintahkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sempatkan ya untuk olahraga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Makan makanan yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Karena juga kadang ada yang halal tapi bagi beberapa orang kurang baik, bukan kurang sehat, ya sehat makanan nih, tapi wongnya sing ora makan yang halal dan yang baik. Kita jaga sebagai ikhtiar. Dan ini salah satu wujud syukurnya kita atas nikmat sehat, kita jaga. Ya, syukurnya yaitu kita jaga. Dan banyak-banyak doa. Dan insya Allah kita hampir tiap pagi, sore itu zikir pagi, petang. Bukankah di antara zikir pagi petang itu ada sebuah doa yang oleh Rasulullah nggak pernah lepas untuk dibaca? Disebutkan dalam sebuah hadis
dari Jubair bin Sulaiman bin Jubair bin Mut'im yang mengatakan, sami'tu Ibnu Umar, aku mendengar Ibnu Umar yaqul, mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah itu ya belum pernah meninggalkan doa-doa saat tiba waktu sore dan pagi hari. Doa apa itu? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu zikir pagi petang. Rasul enggak pernah lepas membaca ini setiap hari, setiap pagi dan petang. Ya, maka baca. Ini salah satu ikhtiar kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Itu kita baca, Pak. Yaitu kita baca, termasuk doa Rasulullah, beliau berlindung dari dicabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hafal nggih doa ini? Hafal? Ini apal diwaca pora? Guriku pertanyaan nih. Ini kan doa, baca di waktu-waktu yang mustajab. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi gunakan waktu sehat kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengerti begitu berharganya nikmat sehat kecuali orang-orang yang telah dicabut oleh Allah sebagian nikmat sehatnya. Maka manfaatkan, gunakan dalam ketaatan dan dijaga kesehatannya. Ya, dijaga kesehatannya, banyak-banyak minta kepada Allah agar diberikan kesehatan. Tentunya selain kesehatan fisik, kesehatan rohani juga penting. Kesehatan jasmani dengan olahraga, makan makanan yang baik. Kesehatan rohaninya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dihilangkan kotoran-kotoran hati, riya, hasad, apalagi dengki dan semisalnya, hindangkan dari hati kita. Hindari, Pak. Ya, ben awak dhewe uripe ayem sehat fisike, sehat rohanine, pikirane yo sehat. Ojo sampai awake fit, atine ngenes. Yo fitness. Awak fit, ati ngenes. Soale mikirno wong liya, ora mikirno kondisine dhewe. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut tanya jawab, mudah-mudahan enggak ada. Dari WA enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Bener kan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar contoh aja, Ustaz ya. Ada seorang ikhwah, sebelumnya dia itu rajin ke masjid, rajin ikut kajian. Setelah itu dia itu diuji dengan kesulitan ekonomi. Akhirnya dia itu jarang ke masjid, juga jarang ke ikut kajian. Itu gimana, Ustaz? Masya Allah, oleh hadiah langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ujian itu tadi kita katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan, dan ini semua adalah sebagai ujian buat kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah kekayaan, kemiskinan itu adalah fitnah, ujian untuk menguji kita. Aashkur am akfur, apakah dia kemudian bersyukur ataukah dia kufur. Maka sering kami sampaikan
Mau kaya itu ujian, miskin juga ujian. Tapi seorang mukmin itu ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya itu baik. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairan lah. Kalau diuji dengan sesuatu yang kurang mengenakan, kemudian dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Akan tetapi kadang manusia tidak siap dengan ujian-ujian yang tidak mengenakan. Dia sudah ngaji, sholat tahajud, duha, kemudian aku wis ngene ngono sik panggah wae. Akhirnya apa? Dia semakin menjauh dan menjauh. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal ini, Pak. Gak ada jaminan kita yang sudah hadir 5 waktu sholatnya, rutin ngajinya, bisa tetap di atas ketaatan ini. Dan belum tentu juga ketika kita diuji seperti mereka pun kita masih tegar. Bahkan mungkin kita seperti mereka. Maka ada hal yang penting yang harus kita ingat. Apa itu? Bahwasannya apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, mengharapkan sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan boleh jadi wa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu gak senang, padahal justru di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Makanya ketika ujian-ujian itu datang, bukan kita semakin menjauh dari Allah, tapi semakin mendekat. Ketika dunia itu didatangkan kepada kita, kita semakin bersyukur kepada Allah, karena ini tanggung jawabnya juga semakin berat. Itu seorang mukmin, Pak. Ya, itu seorang mukmin. Dan tadi kita katakan, ayat yang tadi kita bacakan di awal, bahwasannya kemiskinan itu bukan tanda, bukan barometer Allah menghinakan seseorang, dan kekayaan bukan barometer Allah memuliakan seseorang. Seandainya harta banyak menjadi barometer seorang itu dimuliakan, maka Qarun orang yang mulia. Dan seandainya kemiskinan adalah barometer orang itu orang yang dihinakan oleh Allah, maka bagaimana dengan kondisi Bilal bin Rabah? Maka jadikan ini semua menjadi pelajaran. Kita doakan. Ya, kita doakan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk. Mahal ini, Pak. Makanya kita hendaknya mawas diri dengan ujian-ujian tersebut. Ada kalanya diuji dengan kekurangan, ada kalanya diuji dengan kelebihan. Harta. Dua-duanya ujian, tapi sikap kita yang dibutuhkan. Nek pasti wayake syukur, nek pas kurang sabar. Wapik niku, Pak. Dan yakinlah ketetapan Allah itulah yang terbaik. Jangan semakin menjauh. Naudzubillah, Pak. Kadang niku tiang niku nggih, Pak, sibuk golek rezeki lali karo sing memberi. Lah ya apa? Montang panting golek rezeki tapi lali karo sing memberi rezeki. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yakinlah ketika kita sudah menjalani proses, maka itulah yang terbaik untuk kita. Doanya dikencengi, ikhtiari dioptimalkan, yakin maka itulah yang terbaik. Paham nggih Pak nggih? Insyaallah demikian. Ada lagi? Dari WA Ustaz, baru masuk Ustaz. Waduh, mau nggak enek. Monggo. Saat kita sudah berusaha menjaga kesehatan, qadarullah diberi sakit kronis, bagaimana kita menyikapinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berikhtiar menjaga kesehatan, kemudian Allah uji dengan sakit, maka di antara hal yang patut menjadi nasihat buat kita bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama hambanya, Allah akan uji dia. Dan tadi kita katakan ujian itu bisa sesuatu yang menyenangkan atau yang kurang mengenakan. Untuk apa? Satu, Allah menginginkan kebaikan pada hamba tersebut. Rasul menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian yang agak di bawah itu levelnya, yang imannya tinggi. Maka jika engkau diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat rasa-rasanya, yakinlah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan. Bersabar, ikhtiar untuk sembuh, dan yakinlah sebagaimana tadi kita sampaikan, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak senang dengan ujian itu, berat rasanya. Saya sudah ikhtiar menjaga kesehatan, pola makan, tapi kok diuji dengan seperti ini, gak senang Mbak. Tetapi apa kata Allah? Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ini yang terbaik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu. Allah tahu yang terbaik buat hamba yang diciptakannya. Seseorang itu Pak, kalau Allah inginkan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, kemudian dia tidak bisa mencapainya dengan amalnya di dunia, maka Allah akan uji dengan rasa sakit. Agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di hari kiamat. Maka mudah-mudahan ini bagian dari itu. Dan kita tahu bahwasannya ajaban li amril mu'min, perkara mukmin itu semua baik. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duri menusuk kaki pun itu adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan dengan ini Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka sikapnya diterima ketentuan Allah, takdir Allah ini dengan hati yang tenang. Diterima dengan tenang. Karena Nabi Ayub juga menerima ketentuan Allah, dan apa yang dikatakan, nikmat Allah yang telah diberikan sebelumnya jauh lebih banyak daripada ujiannya saat ini ditimpanya. Semua orang itu dapat ujian kok Pak, cuma kita nggak tahu. Saya itu pernah Pak browsing, nyari di YouTube kalau nggak salah, sakit kepala gitu. Ternyata yang komen ribuan dan keluhannya kepala KB. Saya itu Pak, ya. Yang komen itu ribuan, bukan 1000, ribuan, sekian puluh ribu. Sakitnya ya podo, ono sing wis 2 wulan, ono sing wis 5 wulan, ono sing sekian tahun. Banyak yang diuji, cuma sikapnya saja yang beda-beda. Ono sing dinikmati, wong terakhir ujian, ya wis ikhtiar. Gak ada sesuatu yang Allah takdirkan itu buruk. Semua itu terbaik. Ya, tinggal kita menjalani dan menyikapinya. Ya, tinggal kita yang menyikapinya, dijalani, dilewati. Karena yakinlah apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik.
Ya tapi sikap kita ini yang dibutuhkan, Pak. Makanya butuh ilmu untuk menghadapi ujian-ujian ini. Ya. Nek diwe nikmat apik ya syukura, nek koyo ngene ya sabar dan yakin ketentuan Allah itu yang terbaik. Allah ingin memuliakan, Allah ingin mengangkat kedudukan orang yang sakit tersebut. Dan jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu yang terbaik buat hamba yang diciptakannya daripada hamba itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita. Selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Positif. Gaya bahasa Inggrisan saya jamaah. Ngoten nggih? Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semuanya dan yang sakit diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Apa Ya enggak apa-apa. Jamaah kuat apa ora iki? Kuat ya wis. Bismillah. Apakah sama nilai ibadahnya antara orang yang sehat dengan orang yang sakit? Apakah sama? Apa tadi? Nilai ibadah orang sehat. Apakah dengan sama nilai ibadah orang yang sehat dan orang yang sakit? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah di mana kaidah ini disebutkan bahwasanya kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya akan lebih banyak keutamaan. Disebutkan lagi al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdhalu mimma laisa kadzalik. Amalan itu yang semakin banyak, sulit, berat itu lebih afdhal daripada amalan yang tidak demikian. Begitu pula hal ini disandarkan dari hadis Rasulullah dari Aisyah, ya, dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda walakinnaha ala qadri nasabik, akan tetapi pahala itu tergantung pada usaha yang dikorbankan oleh seorang hamba. Maka ketika ada pertanyaan apakah sama ibadahnya orang-orang yang saat sehat dia melakukan dengan mudah dan orang-orang yang sakit yang dia harus bersusah payah, mana yang lebih utama? Tentunya amalan yang dilakukan dengan bersusah payah, tetapi semua tergantung dari keikhlasannya. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhan niyah. Betapa bala amalan yang kecil terlihat tapi besar nilainya di sisi Allah karena pengaruh niat. Tapi bila sama-sama ikhlas, wallahu taala alam, bila mengacu pada kaidah ini dan hadis Rasulullah ini, amalan yang lebih banyak pengorbanannya yang dilakukan dengan susah payah, maka akan tentu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Makanya panjenengan yang rumah jauh datang ke Masjid Al-Ghafar, ya insyaallah pahalanya luweh oke katimbang sing gur gari melangkah, gur gari nglewati kali tok ngono. Ya kecuali ngeloncat ngono ya rada oke. Beda. Sumber mancing jo kene ya luweh oke katimbangane pinggir kono jo kene. Ya. Sumber mancingnya budale ket wingi soalnya. Nah, sing pinggir kene budale ya beda nanti. Makanya yang jauh-jauh enggak usah ngeluh, "Ustaz, rumahku jauh." Wong dulu sahabat-sahabat Nabi sing omahe adoh saka masjid iku ya enggak goyah kok. Karena mereka tahu keutamaan yang disiapkan. Ngoten nggih? "Ustaz, aku naik angkot." Alhamdulillah wong zamane sahabat ya mlaku. Ya. Ustaz aku numpak sepeda lotok elektrik ora apa-apa, elektrik sepeda sing penting duduk. Ngopah ngono lho. Wis to syukur. Ya, dijalani. Ngoten nggih? Insyaallah demikian. Wallahu taala alam. Cukup Ustaz. Alhamdulillah jika cukup. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga buat kita semua. Mari kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, yang diberikan sehat, gunakan nikmat sehat ini sebelum sakit. Yang diuji dengan sakit jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kesembuhan bagi setiap hambanya. Dan terus berdoa pada Allah
senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Dan yang pasti orang yang sakit itu Allah ampuni dosanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, diberikan umur yang penuh barokah, dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.